rasa solusinya adalah kalau itu menjadi masalah terus, memang saya harus back off supaya tidak menjadi masalah. Pejamkan matamu di hadapanku. Tampaknya tak mudah menjalin hubungan asmara dengan perbedaan status dan usia yang terlampau jauh. Hal itu tampak nyata dari jalinan cinta pasangan selebriti Yuni Syara dan Raffi Ahmad yang setelah 3 tahun merajut asmara dan tinggal selangkah menuju tangga serius, hubungan mereka justru menemukan kendala. Yuni Syara yang mulai menguak ke publik soal hubungan mereka yang tengah dalam masalah serius. Setelah cukup lama bungkam, Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara soal statusnya dengan Yuni saat ini. Raffi membenarkan jika jalinan cintanya dengan Yuni sedang break alias rehat. Istilah yang tidak pernah dikenal Raffi dalam kamus asmaranya. Bagi Raffi, istilah itu beda tipis dengan putus. Namun Raffi membantah jika penyebab renggangnya hubungan mereka karena sikap Raffi yang dianggap Yuni kekanak-kanakan. Ini memang saya sama Yuni udah belakangan ini memang kita lagi break. Tapi ya itu dia, saya juga mau jelasin bukan karena masalah ada yang bilang karena saya boros, karena saya beli mobil, karena saya susah diatur. Tanya saya bukan karena itu semua sih. Sebenarnya apa ya? Kalau dibilangin saya sama Yuni ini punya hubungan yang udah cukup lama. 3 tahun. 3 tahun saya sama Yuni 3 tahun. Dan nggak mungkin kalau misalnya saya nggak serius ataupun saya nggak beneran nggak. Dan juga 3 tahun itu buat saya tuh perjalanan yang cukup panjang. Justru selama saya punya hubungan yang paling panjang yang sama Yuni ini, saya punya hubungan yang paling panjang 3 tahun. Saya pribadi ya, saya nggak bisa ngebedain antara break dan putus. Karena saya setiap kali ngejalanin hubungan saya nggak pernah break gitu loh. Maksudnya ya pun nggak ada sih istilah break, kayak syuting aja break kan. Saya nggak pernah gitu. Maksudnya ya kalau memang enggak ini harus panjang. Iya, lu jangan ke gue dong bro. Aduh gue jadi lupa nih mau ngomong apa nih. Membedakan break dan putus. Iya kalau saya sih nggak bisa ngebedain. Bukannya nggak bisa ngebedain, saya bisa ngebedain. Tapi saya nggak pernah menjalani hubungan yang break atau putus gitu, nggak pernah gitu. Cuman ya saya pikir ini ya udahlah sama-sama aja saling introspeksi kali ya. Kalau harapan saya sih pastinya maunya yang terbaik aja. Saya kan juga yang pastinya saya kalau hubungan saya sama Yuni bukan hubungan yang anak kecil. Maksudnya kita juga punya hubungan yang dewasa. Kita juga sama-sama udah 3 tahun tuh bukan sebuah yang sebentar. Dan juga memang dari berbagai macam perbedaan saya sama Yuni, dari segi usia, dari segi sifat, dari segi apapun udah berusaha saya leburkan. Kalau bercandaan Raffi dan teman-temannya di sebuah acara, saya sangat terganggu. Saya sering sekali terganggu dengan acaranya Raffi gitu. Saya ngerasa itu acaranya pacar saya, tapi sering sekali nyentil saya gitu. Saya juga udah pernah tegur sebenarnya. Di mata Yuni Syara, sikap kekanak-kanakan Raffi sering memicu terjadinya percekcokan di antara mereka. Bagi Raffi, percekcokan dalam hubungan mereka selama ini sudah menjadi hal yang biasa. Tampaknya, perbedaan status dan usia yang terpaut 15 tahun antara keduanya menjadi salah satu penyebabnya. Tapi Raffi menduga jalinan asmara mereka yang tengah bermasalah bukan lantaran sikap kekanak-kanakan seperti yang dituding Yuni Syara, tapi ia menduga ada faktor lain. Entah apa faktor X yang diduga Raffi tersebut. Sebenarnya saya sama Yuni memang kita biasa berantem, tapi memang kali ini memang kebetulan juga ke blow up dan saya juga nggak bisa ngasih jawaban kemarin gimana karena saya juga masih nggak tahu harus bilang apa gitu, karena kalau saya ngomong nanti malah tambah bukannya runyam ya, tambah kemana-mana gitu. Makanya saya coba diem aja, tapi kayaknya saya diem juga nggak hilang beritanya, malah tambah. Ya biasalah yang namanya pacaran kan pasti ada cekcok-cekcoknya, tapi ya itu semua bukan karena beli mobil lah, bukan karena ada orang ketiga lah, tapi memang ya entah kenapa memang kondisinya sekarang lagi begini. Kalau saya dibilang kekanak-kanakan atau saya dibilang nggak
susah diatur ya, kenapa bisa bertahan 3 tahun gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain lah. Kalau dia tidak bisa lebih baik dari yang dulu, nggak usah pacaran sama saya. Kalau itu poin buat saya sih, karena saya nggak mengejar apa-apa gitu, nggak ada yang saya kejar dari hubungan ini gitu loh. Jadi sementara mungkin saya cuma berpikir mungkin dia tidak bisa di sisi saya, mungkin itu akan berulang-ulang terus. Raffi Ahmad membenarkan bahwa jalinan cintanya dengan Yuni Syara belakangan ini tidak lagi semesra dan seharmonis sebelumnya. Lantas, benarkah Raffi mengakui bahwa penyebab hubungannya dengan Yuni jadi berantakan karena adanya orang ketiga? Ayu Ting Ting disebut sebagai orang ketiga di tengah bergolaknya hubungan Raffi dan Yuni. Benarkah Raffi merasa terpukul saat Yuni memberi ultimatum soal gentingnya hubungan mereka? Ya, komunikasi memang masih agak jarang, masih agak sulit juga kita berkomunikasi gitu, karena kalau berkomunikasi memang agak sulit dan masih jarang juga gitu, karena kayaknya kalau kita berkomunikasi tapi dua-duanya masih ada rasa keras hati gitu, kayaknya masih susah juga. Lagian Yuni kan bilang ke saya, katanya dia pengennya break biar sama-sama mikir. Saya pikir juga ya udah deh gitu, sekarang saya coba hargain aja dulu apa yang keputusannya dia gitu. Lagian juga saya juga nggak pengen, ya sebenarnya pusing juga dengan keadaan kayak gini. Aduh, bikin kepala saya pusing gitu dengan di berita, dikejar-kejar setiap hari ada di TV itu beritanya, cuman aduh. Bapak stripping ya Pak? Saya pusing juga, apalagi dikabarinnya saya sama Yuni ada kenapa-napa, terus saya sama Ayu Ting Ting nggak kayak begitu gitu. Nanti orang nyangkanya saya cowok yang nggak baik banget. Terpukul sih, bukannya terpukul ya, tapi cukup bukan terganggu, tapi cukup agak-agak terusik ya, bukannya sama. Jadi kok ini blow up banget gitu loh, dan juga beritanya jadi kemana-mana lah, nyambung ke teman-teman saya juga, maksudnya nyambung ke mobil, nyambung ke Ayu Ting Ting. Jadinya loh kok nggak ini banget gitu loh, jadinya bikin kepala saya cukup terganggu. Jadi nggak usah dipikirin. Enggak, karena saya memang nggak ada apa-apa, jadi ya nyantai aja kayak teman biasa aja, kayak saya sama Olga.